Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Kembali lagi dengan saya, Dek Raja. Dalam kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang aplikasi atau link Sispena. Sispena ini sistem penilaian akreditasi khusus BAN-FAUD VNF, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Bagi lembaga-lembaga ya PAUD atau non-formal yang akan diakreditasi harus mengisi dulu berkas-berkasnya ke Sispena ini. Ya, ini alamatnya banpaud.vnf.kemendikbud.go.id/sispena/login. Masukkan nama pengguna dan kata sandi. Ya, biasanya kalau yang general atau umum atau pertama masuk itu menggunakan username-nya NPSN. Ya, seperti yang ini, dan passwordnya juga sama, NPSN yang ini diketik lagi di sini. Ya, kita langsung aja klik masuk. Dan di sini kita masuk ke lembaganya, namanya KB Al-Ikhlas. KB Al-Ikhlas ini di sini sudah ada keterangannya, proses akreditasinya. Dia lembaga ini sudah daftar tanggal 28 Oktober tahun 2021. Pengisian PPA-nya tanggal 28 Oktober tahun 2021, tetapi belum ada penilaian PPA atau penilaian PPA, penilaian praakreditasi, belum ada visitasi, belum ada validasi, verifikasi, juga belum ada pleno ataupun keluar sertifikat yang ini. Di sini ada profil lembaganya, ya. Di sini ini petanya, terus dashboardnya, ya, yang tadi ini kolom dashboard atau halaman dashboard. Setelahnya halaman sertifikat, karena belum diakreditasi atau visitasi sehingga di sininya masih kosong sertifikatnya. Di sini juga ada video tutorialnya, bisa dipelajari kembali. Terus kita langsung ke PPA, penilaian praakreditasi. Kita input di sini. Ya. Input di sini. Di sini ada persyaratannya. Ya. Kalau yang pertama masuk, pasti yang muncul cuman persyaratan aja. Yang ke bawahnya belum muncul. Tetapi karena ini KB Al-Ikhlas sudah mengisi semua, tombolnya atau lampunya menjadi hijau. Kalau yang belum nginput itu lampunya biru, ya. Contohnya di sini persyaratan yang pertama adalah surat permohonan akreditasi, mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PAUD PNF melalui sistem penilaian akreditasi BAN-PAUD dan VNF. Download formatnya di sini, ya, unggah atau di sini, ya, unggah. Di sini adalah surat permohonan akreditasi. Lampu yang kedua adalah surat izin operasional. Memiliki izin penyelenggaraan atau izin operasional, tinggal di scan yang dari Dinas Pendidikan, ya, di scan tinggal di-upload di sini. Yang ketiga, jumlah peserta didik minimal 10 anak pada tahun ajaran terakhir, ya. Minimal 10 anak. Kalau ada 100, 200, tapi PAUD jarang sampai ke 100, 200, 50, 20, 11 bisa mengajukan akreditasi. Tinggal upload aja di sini berkasnya. Terus yang selanjutnya, sertifikat kompetensi pendidik. Minimal memiliki satu pendidik atau kepala satuan yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang PAUD yang ditujukan dengan sertifikat mengikuti diklat. Kemarin setelah di acara sosialisasi bisa menggunakan ijazah ataupun sertifikat pelatihan tentang kepaudan. Tinggal upload di sini, ya, di scan berkasnya, di PDF kan, upload di sini, ya. Terus yang selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan oleh satuan masing-masing. Ya, di sini KTSP-nya atau kurikulumnya di scan semuanya, di-upload di sini, ya.
Nanti kalau sudah diupload semua, nanti akan keluar tanda mata ini. Kita masuk ke standar 1. Ini ada 8 standar ya. Di sini kita masuk standar 1. Kita lihat apa standar 1 itu adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Yaitu deteksi pertumbuhan anak. Apa deteksi pertumbuhan anak itu adalah ketersediaan rekapitulasi pertumbuhan anak, dokumen rekapitulasi pertumbuhan anak yang memuat berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, berat badan menurut tinggi badan, lingkar kepala, tinggal unggah di sini, unggah di sini, unggah di sini, unggah di sini. Ya, di sini ada juga ada keterangannya dapat diambil oleh satuan atau dari data KMS KIA atau dari sumber lain yang terkait. Di sini juga ada penjelasannya tentang standar ini, poin ini. Ketersediaan rekapitulasi data pertumbuhan semua anak dengan ketentuan sebagai berikut. Data berat badan menurut usia sangat, ini ada keterangannya sangat kurang, kurang normal resiko berat badan lebih atau obesitas. Data tinggi badan menurut usia sangat pendek, ya ini tinggal dibaca dan disesuaikan dengan format analisis pertumbuhan anaknya. Yang kedua, yaitu butir kedua dari standar 1 adalah deteksi perkembangan anak masih muir. Ya, kita tunggu dulu. Bersabar, harap bersabar. Ininya masih muir. Deteksi perkembangan anak. Masih muir. Masih muir. Kita tunggu masih muir. Kita pakai mode cepat. Time out sebentar. Ketersediaan rekapitulasi capaian perkembangan anak. Dokumen rekap analisis capaian perkembangan anak sesuai kelompok usia yang dapat berupa deteksi dini tumbuh kembang anak atau menuju sehat atau kuesioner para screening perkembangan untuk semua anak. Tinggal upload aja salah satu dari DDTK, KMS, KPSP, atau data perkembangan dari sumber lainnya tinggal diupload aja. Apabila di sini tidak mencukupi, tinggal diupload link drive, disimpan di Google Drive, lalu linknya di sini di share atau komentar di sini. Itu standar 1 cuman atau hanya 2 butir saja. Kita masuk ke standar 2. Standar 2 adalah standar isi. Terdiri dari 3 butir. Butir 1 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Yang meliputi 1. Muatan materi pembelajaran, unggah, jebret. Metode pembelajaran yang ada di dalam KTSP tersebut di-upload, jebret. Lembar pengesahan minimal dari pimpinan lembaga, ketua yayasan atau penilik, upload, jebret. Ya, di sini juga ada. Bisa kalau tidak mencukupi di sini karena full, boleh disimpan di sini Google Drive. Butir yang kedua 2.2 yaitu acuan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dimiliki oleh lembaga. Di sini ada pilihannya standar nasional, campuran standar nasional dengan internasional atau campuran nasional dan lokal. Ya, di sini tinggal cari undang-undang kurikulum tentang kurikulum PAUD yang terbaru atau yang dipakai oleh lembaga tersebut. Butir ketiga yaitu 2.3 layanan menurut kelompok usia. Di sini kosong kok, kenapa? Kosong, kita ambil lagi dari data Dapodik. Padahal kemarin sudah diisi, ini kosong biasa. Ya. Ini di sini ada kelompok sejak lahir sampai 2 tahun, jumlah anaknya berapa, jumlah gurunya berapa, dokumennya seharusnya di sini ada. Upload dokumen. Kelompok 3 dan 4 tahun, 3 sampai 4 tahun, jumlahnya, jumlah gurunya. Ini secara otomatis dari Dapodik. Ya. Jadi Dapodiknya harus dibenarkan dulu supaya data kesininya rapih dan lengkap. Ini ada dokumen data terbaru anak didik yang dilayani dan jumlah pendidik yang satuan pendidik. Dokumen data daftar anak didik sesuai dengan kelompok usia yang dilayani yang terdapat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Ya.
Standar 2 sudah selesai, kita masuk ke standar 3. Standar 3 adalah standar proses. Butirnya ada 1, 2, 3, 4. Butir 3.1 perencanaan pembelajaran yang berupa prosem atau program semester, ada di PDF kan, jangan lupa ditanda tangan, upload RPPM juga upload, RPPH juga upload, ya di-upload semuanya. Ini ada bacaannya juga. Butir 3.2 supervisi pembelajaran, ketersediaan dengan supervisi proses pembelajaran terbaru. Ya, di sini ada poin-poinnya ya, berkas atau kolom supervisi itu, format supervisi itu, nama guru yang disupervisi, temuan supervisi, dan tindak lanjut hasil supervisi. Dokumen tersebut di PDF-kan, ditanda tangan, di PDF-kan, di-upload di sini. Terus di sini ada standar 3 butir 3 keterlibatan orang tua, kerjasama dengan orang tua. Di sini keterangannya ketersediaan dokumen, laporan, foto buku penghubung atau contoh format komunikasi lainnya antara orang tua dengan pendidik, bisa WA grup atau buku penghubung, curhat dan sebagainya. Dokumen, laporan, buku penghubung, contoh format komunikasi lainnya tinggal di-upload aja di sini. Kalau bukunya tinggal dipoto, kalau WA grupnya screenshot, tinggal ditempelkan di PDF, di-upload ke sini. Ya, dan begitu juga selanjutnya. Ini standar 3.2 ketersediaan laporan pertemuan aktivitas yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang melibatkan orang tua. Contohnya Agustusan, ya itu kan orang tua acara rekreasi, atau orang tua yang menjadi narasumber atau menjadi narasumber ketika pembelajaran. Orang tua ada yang pintar membuat kue, anak-anak mau diajarkan sama orang tua tersebut cara atau bagaimana membuat kue, atau orang tuanya itu suka mendongeng, anak-anak disuruh mendengarkan dongeng yang diceritakan oleh orang tua. Orang tuanya pintar ngelukis. Ya, dokumen foto pertemuan aktivitas yang disediakan oleh satuan pendidikan yang melibatkan orang tua yang disertai dengan keterangan jenis aktivitas. Ya, diketerangkan di sini jenis aktivitasnya berapa. Mendampingi alat belajar di rumah, berperan dengan kegiatan akhir tahun, wisuda atau hiburan, pentas seni akhir tahun, atau dapat menggunakan contoh lain yang berkaitan dengan jenis aktivitas yang disediakan oleh satuan pendidikan yang melibatkan orang tua, bekerja sama dengan POMG, persatuan atau pertemuan orang tua, murid, dan guru. Kita masuk ke standar 4, cekrek. Standar 4 adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. 4.1 pendidik, ketersediaan dokumen kualifikasi dan kompetensi pendidik yang bekerja di satuan dalam Dapodik, melakukan pencarian data kualifikasi dan kompetensi pendidik pada Dapodik. Nah, ini datanya otomatis dari Dapodik. Ini alilas gurunya ada, atau ya gurunya ada 9. Nah, ada 9, tinggal di sini unggah foto unggah di sini ijazahnya, sertifikatnya, SK-nya, apapun berkas tentang keguruan tersebut ya. Tentang personal atau keguruan tersebut diunggah di sini semuanya. Ya. Kalau guru tersebut sudah ada di Dapodik, ya pasti akan muncul di sini. Tetapi kalau tidak ada, ya tidak akan muncul. Sehingga Dapodiknya harus diperbaiki lagi. Ya, ini. Terus 4.2 yaitu tenaga kependidikan. Ya, ketersediaan dokumen kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan satuan pendidikan di satuan dalam Dapodik. Jadi intinya include ke Dapodik. Di sini ada Siti Maimunah, tenaga administrasi sekolah. Muhammad Abdul Rajaknya sebagai kepala sekolah. Tinggal berkasnya di upload di sini. Ya. Standar 4 selesai, kita masuk ke standar 5. Begitu juga standar 5 include di Dapodik. Jadi standar 5 itu
ya otomatis dari Dapodik. Contohnya ini ada kata-kata yang ketersediaan inventaris keberadaan sarana bermain pada Dapodik, melakukan penilaian daftar inventaris keberadaan sarana bermain pada Dapodik. Ini semuanya diupload atau diisi di Dapodik dulu baru bisa menyala ini. Contohnya ini buku bacaan tidak menyala karena di Dapodiknya tidak dicantumkan. Balok, foto baloknya, media alat pengembangan seni dan budaya diupload foto-fotonya. Ini juga semuanya media ini foto-fotonya diupload sesuai dengan tulisan ini. Permainan luar, bak pasir, papan titian, prososan, ayunan atau jungkit-jungkitan. Di sini tinggal diupload fotonya. Terus butir 2, standar 5 butir 2 sama ini di Dapodik juga. Ketersediaan dokumen sarana umum pada Dapodik, melakukan pemutakhiran data kesediaan listrik, penerangan lainnya tersedia, tinggal upload foto token listriknya, alat mesin atau ya meterannya ya. Terus melakukan pemutakhiran data ketersediaan instalasi air pompa ya, samyo-nya apa pakai air pompa, jet pump, PDAM, tinggal di foto kan di sini. Melakukan pemutaran data ketersediaan instalasi jamban toilet dengan air bersih, jumlah toilet, jumlah air bersihnya di sini kan di Dapodiknya kayaknya ini satu sehingga ya satu aja. Dan ini tempat fasilitas cuci tangan kan di Dapodiknya tidak diisi, jadi tidak diisi. Melakukan pemutahiran data kepemilikan instalasi fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, di sininya tidak diisi sehingga kosong. Padahal kenyataannya ini ada, ini cuman malas ngisi Dapodiknya kayaknya. Selanjutnya butir 3 dari standar 5 yaitu prasarana ketersediaan data mengenai informasi luas lahan pada Dapodik, melakukan pemutakhiran data mengenai informasi luas lahan pada Dapodik. Luasnya di sini 300 sampai 500 meter persegi. Unggah sertifikatnya sertifikat tanah atau keterangan yang menunjukkan luas lahan tanah tersebut. Ya. Terus nomor 4. Ya. Tentang prasarana lagi 5.22 ketersediaan data mengenai status lahan. Status lahannya di sini milik sendiri atau sewa pinjam pakai. Di sini karena sewa pinjam pakai jadi sewa pinjam pakai. Di uploadnya ya ada surat kerjasama dan sebagainya. Nomor 5 yaitu adalah ketersediaan data prasarana satuan pendidikan pada Dapodik. Di sini melakukan pemutaran data mengenai ketersediaan bangunan satuan pendidik pada Dapodik. Ini diunggahnya adalah foto depan sekolahnya atau gedung sekolahnya. Dipoto, di PDF-kan lalu di-upload. Memastikan satuan PAUD sudah melengkapi data ketersediaan ruang bermain belajar satuan PAUD. Foto ruangan guru, ruangan kelas, ruang main, halaman, ya di foto-foto semuanya di PDF-kan, di-upload. Standar 5 sudah selesai, kita masuk ke standar 6. Standar 6 itu apa? Standar pengelolaan. 1. Butir 1 perencanaan satuan. Perencanaan satuan meliputi visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Rencana kegiatan satuan pendidikan dalam 1 tahun. Ini belum diupload ini. Kenapa belum diupload? Sehingga masih kosong. Kalender pendidikan tahun berjalan yang dibuat oleh satuan pendidikan. Ini diupload ini. Sudah ya kalender pendidikan yang dibuat oleh lembaga, bukan kalender provinsi atau kalender yang dari kabupaten, tapi kalender kegiatan lembaga. Terus butir 2. Pengorganisasian, perencanaan tadi, pengorganisasian di sini terdiri dari struktur organisasi satuan PAUD. Ya, strukturnya. Kok di sini nggak ada lagi, padahal sudah diupload ini. Deskripsi tugas pokok dan fungsi. Ini ya, data tertib pendidik dan tenaga kependidikan ini. Nah, diupload ini, kok jadi kosong lagi. Ini. Terus
Ketersediaan dokumen sebuah prosedur operasional standar atau SOP yang mengatur tentang penerimaan siswa, bagaimana SOP-nya, pembelajaran, kumaha SOP-nya, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, bagaimana SOP-nya, pembiayaannya, berapa, bagaimana sumbernya dari mana, pengeluarannya bagaimana, pelibatan orang tua SOP-nya gimana, ya. Di sini struktur organisasinya, keterlibatan orang tua di sini POMG lah. Kita masuk ke standar 7, standar duit. Nah, standar 7 yaitu standar pembiayaan. Butir 1 rencana anggaran. Terdiri dari biaya investasi. 14 di sini 14 apa ini? 17.400 biaya operasional sekian, biaya operasional sekian, isi sendiri di sini, tinggal klik tidak include ke Dapodik, dan berkasnya, RAPBS-nya di-upload di sini. Selanjutnya butir 2-nya adalah administrasi keuangan, catat tentang keuangan, dokumen pembukuan, BKU, catatan pemasukan dan pengeluaran di sini BKU, buku kas umum lembaga yang manual maupun yang komputerisasi. Laporan keuangan bulanan atau tahunan. Kalau bulanan ya bendahara kepada kepala sekolah, tahunan sekolah kepada yayasan, bisa juga kepada pemerintah yaitu LPJ, BOP. Semuanya di-scan, di-upload di sini. Dan terakhir adalah standar yang terakhir, standar penilaian, standar 8. Penilaian perkembangan anak, ya. Penilaian perkembangan anak itu minimal di sini adalah checklist, terdiri dari checklist, catatan anekdot, hasil karya, dokumentasi, bentuk penilaian lainnya, terserah lembaga yang cocok untuk lembaga ini. Ya, tinggal di scan. Kalau rombelnya ada 3, berarti 3 checklist, 3 anekdot, 3 hasil karya. Sampelnya di-upload di sini. Selanjutnya standar 8 butir 2 adalah dokumen hasil penilaian terbaru sampel keuangan anak dilaporkan kepada orang tua peserta didik secara berkala, paling sedikit pada setiap semester, yaitu kalau setiap semester biasanya adalah rapot, ya. Rapot ini. Rapot di sini tinggal di-upload di sini. Jadi kalau semuanya sudah di-upload, maka tombolnya akan atau lampunya akan hijau. Tetapi kalau belum di-upload, ini lampunya akan tetap biru seperti ini, ya. Dan biru seperti ini. Itu sekian. Ya, setelah ini diupload, biasanya di dashboard kalau masih ada waktu atau ada kuota dalam visitasi, akreditasi, biasanya setelah ini ada penilaian dari asesor KPA, Komisi Penilaian Akreditasi atau apalah, persiapan akreditasi. Di sini ada asesor online, ya. Yang menilai ini seminggu sebelum visitasi itu asesor tersebut mengontak kita, menelepon kita untuk melengkapi sispenanya. Kalau sudah lengkap, sudah dikunci, kemungkinan minggu depannya tidak lebih dari 1 minggu akan divisitasi oleh 2 asesor yang datang kepada lembaga kita, akan mengabarkan bahwasanya lembaga kita akan divisitasi. Sudah selesai visitasi, langsung nanti berkasnya akan divalidasi, verifikasi, dan akan di pleno atau sidang pleno. Begitulah sekilas tentang pengisian Sispena, Sistem Penilaian Akreditasi Bahan PAUD PNM. Selamat berjuang, selamat beraktivitas, tetap optimis. Semoga lembaga kita lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.